Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati Ningsi, NIM 12402183214 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan praktik pengalaman lapangan dalam PPL gelombang 3 tahun 2021. Selamat menonton. Rangka mengemban tugas perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satu bagian penting dalam Tridharma Perguruan Tinggi tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan. Untuk memantapkan penyelenggaraan pendidikan tersebut, pendidikan yang dilakukan di kelas maupun praktikum, yaitu seperti praktik pengalaman lapangan saat ini. Praktik pengalaman lapangan memiliki tujuan utama untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya. Praktik pengalaman lapangan merupakan bentuk pelatihan akademik sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan. Saat ini, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2021 yang sudah dilaksanakan sejak 20 September sampai 22 Oktober tahun 2021 dan pelaksanaannya secara mandiri dari rumah dan desa masing-masing. Dikarenakan masih dalam masa pandemi yang belum usai, mahasiswa hanya diperkenankan melakukan observasi dan wawancara di desanya agar dapat memutus rantai penyebaran virus dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa jurusan saya yaitu Ekonomi Syariah melakukan survei potensi desa atau lembaga perekonomian desa. Saat ini, saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan di usaha konveksi pakaian dalam Bapak Ahmadi, tepatnya beralamat Dusun Prayan, RT 4, RW 3, Desa Sobontoro, Kecamatan Boylangu, Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki banyak potensi wilayah. Potensi Tulungagung meliputi potensi wisata budaya, alam, kuliner, dan dalam bidang kelautan dan perikanan, bidang industri, salah satunya yaitu potensi yang ada di Desa Sobontoro. Desa Sobontoro secara geografis adalah kawasan yang potensial, yang terbentuk dengan area perkebunan dan area persawahan yang subur dan cukup luas. Potensi Desa Sobontoro yaitu salah satunya sentra industri konveksi, sehingga terkenal dengan sebutan Desa Industri Konveksi. Usaha sentra industri tersebut salah satunya yaitu usaha konveksi pakaian dalam Bapak Ahmadi. Usaha konveksi bergerak dalam pakaian jadi. Usaha konveksi tersebut dimiliki oleh Bapak Ahmadi. Usaha konveksi ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun secara lancar sampai sekarang. Beliau mulai merintis usaha konveksi tersebut sekitar pada tahun 1997. Beliau terinspirasi dari temannya yang berhasil dalam usaha konveksinya, sehingga beliau beralih sebagai pedagang atau reseller pakaian dalam, di mana barang yang dijual diambil dari temannya tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu, pangsa pasar produk yang dipasarkan oleh Bapak Ahmadi sudah mulai banyak, sehingga beliau berhasil memperoleh keuntungan yang meningkat. Dengan pendapatan dan modal yang lebih, akhirnya beliau mengembangkan usahanya dengan mendirikan konveksi sendiri. Dalam menunjang kegiatan usahanya, beliau memerlukan berbagai peralatan seperti mesin jahit, mesin pemotong kain, gunting, serta bahan baku lainnya seperti kain, benang, karet, tiket, isolasi, maupun plastik. Dengan usahanya yang sudah lama tersebut, Bapak Ahmadi sekarang mempunyai berbagai peralatan mesin yang ada sekitar 15 mesin yang bisa dioperasikan dan 9 mesin yang tidak bisa dioperasikan, 2 mesin pemotong kain dan 10 gunting. Di Desa Sobontoro tidak hanya usaha konveksi dengan jenis satu produk saja, tetapi juga meliputi berbagai produk konveksi seperti baju, umbul-umbul, pakaian dalam, bra, dan lain sebagainya.
Proses produksi konveksi pakaian dalam ini pertama-tama yaitu setelah bahan baku terpenuhi, selanjutnya kain dipotong atau dibentuk dengan pola-pola yang sudah ditentukan. Proses produk jadi pakaian dalam ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Bapak Ahmadi saat ini dibantu dengan karyawan-karyawannya sejumlah sekitar 11 sampai 15 orang, dengan 2 orang sebagai pemotong kain, 3 orang sebagai pengemasan maupun penggunting, dan 11 orang sebagai penjahit. Tahap kedua yaitu proses jahit menjahit dengan menyatukan potongan kain yang sudah berbentuk pola tadi dan sesuai pola yang ditentukan, dan dengan menjahit sesuai pola yang ditentukan. Selama melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di usaha konveksi pakaian dalam Bapak Ahmadi, terdapat beberapa permasalahan yang saya temukan, yaitu pemasaran atau saluran distribusi yang dikirim hasil produk usaha konveksi ini masih tahapan lokal, di mana melalui pasar yang meliputi seperti pasar Jatisrono, yang pemasarannya setiap pasaran Wage, dan pasar Sorogohimo, pasar Sragen, pasar Bumi Ayu, dan mengunjungi di toko-toko yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kuningan, Solo, Wonogiri, dan pelanggan yang sudah berlangganan, sehingga transaksi tersebut belum menggunakan via aplikasi online seperti marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Hanya proses transaksinya saja yang via online, yaitu melalui WhatsApp. Tahap ketiga yaitu pengemasan produk. Produk dalam konveksi pakaian dalam ini hanya menggunakan plastik dan label yang dilengkapi dengan isolasi agar tidak mudah untuk debu masuk. Seperti saat ini, masa pandemi yang belum usai menjadikan menurunnya permintaan akan barang tersebut karena pandemi yang masih adaptasi seperti saat ini dan penetapan kebijakan pembatasan oleh pemerintah di beberapa wilayah yang masih diterapkan, termasuk pangsa pasar wilayah pemasaran produk konveksi yang dalam Bapak Ahmadi ini. Mengenai bahan baku yang harganya naik turun karena terhambatnya pengiriman dan menyebabkan bahan menjadi tertimbun, kualitas bahan produksi yang bagus akan mempengaruhi produk pakaian. Selain dari sisi bahan baku, kualitas produk juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memproduksi produk pakaian dalam ini. Tahap yang terakhir yaitu jika produk sudah selesai dalam rangkaian produksi, produk akan ditempatkan ke tempat penyimpanan barang seperti rak. Analisis temuan studi yang saya dapatkan dalam praktik pengalaman lapangan di usaha konveksi ini yaitu perkembangan dalam dunia bisnis yang semakin berkembang dan sangat pesat di bidang usaha kecil menengah seperti konveksi, maka peran pemasaran sangat penting dalam menunjang keberhasilan usaha. Dengan pelaku usaha harus mencari solusi yang efektif dan efisien, perkembangan di dunia bisnis yang tinggi membuat para pelaku usaha harus bisa mengikuti perkembangan pasar dan bertahan dalam persaingan agar keinginan perusahaan tercapai. Dengan banyaknya pelaku-pelaku usaha baru menjadikan dunia usaha ini memiliki peranan penting sebagai roda penggerak perekonomian saat ini seperti pada bidang industri kecil, menengah maupun industri besar. Para pelaku usaha harus mendapatkan hasil yang baik dan produk yang ditawarkan dapat diterima di pasaran. Dengan itu perlu adanya segmentasi dan target pasar yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Karena strategi ini sangat strategis dan menentukan bagaimana suatu perusahaan dalam menggarap suatu pasar yang akan dituju. Sedangkan target pasar merupakan proses menyeleksi target dalam mengambil keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan, agar perusahaan dapat mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan didefinisikan lebih baik dari pasar-pasar atau segmen yang lainnya. Untuk bertahan dalam menghadapi tantangan yang ada, pelaku usaha harus menentukan strategi segmentasi dan pasar dan target pasar yang tepat guna bertahan dan bangkit dari keterpurukan dengan masalah yang ada. Dan target pasar yang tepat akan menentukan hasil serta keuntungan penjualan untuk keberlangsungan usahanya. Dari solusi permasalahan tentang marketplace ini, saya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang marketplace
Dengan adanya marketplace seperti itu, memberikan kesempatan bagi para pemilik usaha dan produk dapat mengetahui secara luas dan menghasilkan pangsa pasar yang baru dan dapat menirukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.